Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan nama Muhammad Ridho Fidausi, kelas D Agribisnis dengan NIM 2103211000143. Nah, di video kali ini yaitu untuk memenuhi nilai mata kuliah metode kuantitatif 2 dalam ujian tengah semester. Nah, di sini saya mengangkat tema preferensi konsumen terhadap pembelian beras berlabel bagi mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Oke, langsung masuk saja ke materi. Di sini poin pertama yaitu apa saja yang akan saya bahas. Jadi yang pertama ada pendahuluan, berikutnya metode penelitian, selanjutnya hasil pembahasan, kesimpulan dan saran, daftar pustaka, dan yang terakhir adalah lampiran. Oke, kita langsung masuk saja ke poin pertama yaitu pendahuluan. Jadi di pendahuluan ada 3 poin yang akan saya jelaskan, yaitu alasan saya sendiri memilih komoditas padi yaitu beras dalam penelitian. Yang kedua, adakah permasalahannya? Dan yang terakhir, apa tujuan dan manfaat dari penelitian ini? Perlu diketahui ya, komoditas padi merupakan komoditas sektor pertanian pangan yang sangat penting bagi kehidupan di Indonesia. Berdasarkan data dari Food and Agriculture Organization atau FAO, bahwa komoditas padi menjadi komoditas unggulan dibandingkan dengan komoditas lain seperti jagung, kelapa sawit, dan lain-lain. Oleh karenanya, di sini saya mengambil beras dalam pemenuhan nilai UTS mata kuliah metode kuantitatif bisnis 2. Berdasarkan data penelitian yang diambil, yaitu keputusan mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura dalam memilih dan membeli beras berlabel ini diambil dengan apa adanya tanpa adanya rekayasa. Pergeseran perilaku konsumen masuk dalam faktor yang dipengaruhi oleh pribadi konsumen itu sendiri, yang menurut Sandi tahun 2010 terbagi menjadi 5 bagian. Salah satunya adalah keadaan ekonomi konsumen itu sendiri. Sebagai mahasiswa yang merantau, tentu sangat penting dalam pemilihan beras yang sesuai dengan keinginan dan juga sesuai dengan keuangan. Namun konsumen khususnya mahasiswa tentu menginginkan beras yang berlabel karena adanya kesadaran untuk hidup lebih sehat, aman, dan ramah lingkungan. Kesadaran inilah yang membuat konsumen siap membayar lebih atas pembelian beras berlabel. Nah, untuk permasalahannya di sini belum tentu toko-toko atau perusahaan di daerah Telang atau sekitarnya dapat menyediakan keinginan yang sesuai dengan keinginan dari konsumen itu sendiri atau mahasiswa. Oleh karena itu, saya sendiri sebagai penulis dan seorang penelitian ini melakukan analisis conjoin dengan memperhatikan atribut-atribut yang diinginkan oleh konsumen khususnya mahasiswa. Untuk tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengidentifikasi keputusan mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura terhadap pembelian beras berlabel melalui atribut-atribut produk yang memengaruhi konsumen, serta menganalisis atribut yang paling memengaruhi konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian terhadap beras berlabel. Tentu penulis berharap dengan dilakukannya penelitian ini akan bermanfaat bagi pembaca dan juga toko-toko di daerah Telang dalam memperhatikan kemauan mahasiswa terhadap pembelian beras berlabel. Selanjutnya ialah metode penelitian. Nah, di sini kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dari responden yang berupa beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Di dalam penelitian ini, bentuk kuesioner yang dipakai menggunakan kuesioner tertutup, di mana responden hanya perlu menjawab dengan menceklis opsi yang telah disajikan. Teknik pengambilan data sampel dilakukan dengan kuesioner dengan sasaran responden yakni mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura dan juga mahasiswa yang pernah atau bahkan sering membeli beras berlabel. Nah, hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode, yakni metode Angel untuk mengetahui keputusan pembelian konsumen dan analisis conjoin untuk mengetahui preferensi konsumen terhadap berbagai atribut yang melekat pada beras berlabel. Nah, kita bisa lihat atribut yang saya ambil untuk penelitian ini, yaitu yang pertama terdapat atribut merek dengan level terkenal dan tidak terkenal. Yang kedua, desain kemasan.
mencolok dan biasa, harga, mahal, sedang, murah, warna beras, bening dan putih, mutu, pulen dan utuh. Nah, kita masuk ke hasil dan pembahasan. Setelah dari data responden yaitu sebanyak 20 responden kita kumpulkan, setelah dianalisis menggunakan SPSS, terdapat utilities total. Jadi dapat diketahui dari tabel yang sudah saya share screen, dapat diketahui bahwasanya atribut yang paling diperhatikan oleh mahasiswa sebagai konsumen ketika membeli produk beras berlabel dilihat dari mereknya. Nah, ini mahasiswa lebih memperhatikan tentang merek yang terkenal. Mahasiswa sebagai konsumen akan lebih memperhatikan merek yang terkenal dibandingkan beras berlabel yang tidak terkenal atau biasa saja. Hal ini memang sangat memengaruhi karena nama merek akan mengasosiasikan informasi tentang nilai produk kepada konsumen sehingga dapat memengaruhi keputusan konsumen ketika membeli produk. Menurut Ali, pada tahun 2019 menyatakan bahwa citra merek dan kepercayaan merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya untuk desain beras berlabel, mahasiswa lebih memperhatikan dengan desain kemasan yang mencolok. Hal ini dikarenakan desain kemasan cukup penting untuk upaya dalam menarik minat pembeli dan meningkatkan penjualan suatu produk. Dan juga dengan desain kemasan yang menarik dapat menjamin kualitas dari produk itu sendiri. Selanjutnya pada atribut harga beras berlabel, mahasiswa sebagai konsumen akan lebih tertarik dengan harga yang lebih murah. Sebagai konsumen tentu akan mengedepankan produk dengan harga yang lebih mudah dijangkau, namun sebisanya dengan kualitas yang tinggi. Hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi konsumen. Sedangkan untuk atribut warna pada beras berlabel, mahasiswa akan lebih memilih beras dengan warna yang putih dibandingkan warna yang bening. Selanjutnya yaitu nilai importance value atau nilai kepentingan, merupakan nilai yang dianggap penting menurut preferensi konsumen, yaitu mahasiswa. Pada penelitian ini, importance value menunjukkan nilai di mana yang diberikan oleh konsumen saat pengisian kuesioner pada setiap atribut yang disajikan terhadap beras berlabel. Di mana jika semakin tinggi nilai, maka atribut tersebut semakin penting dan semakin dipertimbangkan oleh konsumen dalam keputusan pembelian beras berlabel. Sebaliknya, jika nilai kepentingan semakin kecil, maka atribut tersebut tidak penting dan tidak diperhatikan oleh konsumen. Kita lihat di tabel yang sudah disajikan. Pada nilai ini dapat dilihat bahwasannya nilai tertinggi diperoleh pada atribut harga beras berlabel, yaitu sebesar 41,411. Sedangkan nilai terendah terdapat pada atribut mutu beras berlabel, yakni sebesar 8,239. Sehingga pada importance value ini dapat disimpulkan bahwa nilai yang dianggap penting atau atribut yang dianggap penting oleh mahasiswa sebagai acuan atau sebagai konsumen dalam keputusan membeli beras berlabel ialah terletak pada harga berasnya dibandingkan dengan mutunya. Selanjutnya kita masuk pada tabel korelasi atau correlation. Hasil penelitian ini baik korelasi Pearson maupun Kendall menunjukkan R lebih dari 0,5, yakni masing-masing 0,997 dan 0,909. Bisa dilihat di tabel dengan nilai signifikan di bawah 0,05, yakni berturut-turut adalah 0,0 dan 0,01. Artinya dari 5 atribut yang ada dapat dengan tepat memprediksi kemauan preferensi konsumen. Nah, itu merupakan input-input dari total 20 responden. Kita ambil contoh dari 20 responden, kita ambil 2 ya. Nah, ini contoh merupakan responden ketiga dari 20 responden yang saya kumpulkan. Bisa dilihat dari atribut merek, responden ketiga ini lebih mementingkan
mereknya, merek terkenal dengan nilai 250. Selanjutnya untuk desain, responding ketiga ini juga menyukai desain yang mencolok seperti yang saya jelaskan tadi. Dan untuk harga, responding ketiga ini murah juga oke, sedang juga oke juga dengan nilai yang sama yaitu 1.167. Untuk warna bening atau putih, responding ketiga tidak mempermasalahkan, dan juga mutu, pulen atau utuh, responding ketiga juga tidak mempermasalahkan dengan nilai yang sama yaitu 0. Selanjutnya pada responden kelima dari 20 responden ya. Untuk merek sendiri, responden kelima ini lebih menyukai merek yang terkenal. Untuk desain juga desain yang mencolok. Untuk harga lebih menyukai harga yang murah dengan nilai 750. Untuk warna tidak mempermasalahkan karena nilainya sama 0. Untuk mutu lebih menyukai mutu beras yang utuh. Nah, itu merupakan hasil pembahasan. Selanjutnya kita terakhir ke kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dari 20 responden mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura oleh peneliti mengenai preferensi mahasiswa UTM terhadap ketertarikan pada pembelian beras berlabel dengan menggunakan analisis conjoin, maka dapat disimpulkan bahwasanya mereka lebih memperhatikan mengenai harga beras berlabel. Namun dengan merek yang cukup mereka kenal, mereka akan membeli dan memperhatikan desain kemasan yang mencolok, warna beras yang putih, dan pulen. Kombinasi atribut produk tersebut dapat diterima untuk menggambarkan preferensi mahasiswa produk beras berlabel di kalangan Universitas Trunojoyo Madura. Berdasarkan hasil dan pembahasan, rekomendasi yang dapat diberikan adalah para produsen atau pemasar atau toko-toko beras yang ada di Telang dapat menggunakan informasi ini sebagai acuan dan dalam memasarkan beras berlabel. Daftar pustaka bisa dilihat. Seperti ini, daftar pustaka ini digunakan dalam saya mencari referensi. Berikut lampiran-lampiran SPSS, sebenarnya masih banyak, tapi saya cantumkan yang penting-penting saja seperti utilities dari 20 responden, importance value, correlation, dan dua responden yang sebagai contoh. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai analisis preferensi konsumen terhadap putusan pembelian beras bagi mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya rasa masih banyak kekurangan dalam presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, di akhir video akan saya menjelaskan mengenai pengolahan SPSS dari data yang saya ambil sebelumnya untuk menyusun presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini cara mengolah data SPSS menggunakan analisis conjoin. Nah, kita terlebih dahulu menentukan atributnya juga dengan merek-mereknya. Setelah itu kita menuju ke SPSS, kita klik data, pilih orthogonal design, terus generate. Nah, di sini kita memasukkan nama tadi yang merek, desain kemasan, harga, warna, mutu. Kita masukkan merek. Di sini kita masukkan merek underscore beras. Add. Setelah merek ada apa? Setelah merek itu ada desain, harga. Kita masukkan desain. Add juga. Nah, lanjut ada warna. Kita cek apakah benar.
harga, warna, mutu. Oke, harga terlebih dahulu. Harga. Di bawahnya harga underscore beras. Setelah harga, warna. Warna underscore beras. Add. Dan terakhir, itu underscore beras. Add juga. Nah, kan di setiap atribut terdapat level. Dari merek dulu. Kita define value. Level yang pertama di merek itu ada merek terkenal. Yang kedua tidak terkenal. Nah, masukkan di level-levelnya ini. Tidak terkenal. Continue. Nah, langsung ke desain kemasan, define value. Di desain kemasan ini ada colok dan biasa. Di harga. Di harga saya ingat yang pertama ada mahal. Yang kedua sedang. Yang ketiga murah. Yang warna beras ada bening putih. Warna beras bening putih. Ini. Yang kedua putih. Ini. Untuk beras ini ada pulen. Dan yang kedua ada utuh. Continue. Nah, ini kita klik ini. Kita akan simpan di yang mana? Nah, biasanya ditaruh di folder lain. Oke. Setelah disimpan, kita namakan stimuli. Kita namai stimulus. Nah, kita simpan. Nah, setelah kita simpan, hasilnya akan jadi seperti ini. Saya sudah mengerjakan, hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, lanjut. Nah, ini merupakan hasil dari responden dari 8 stimuli yang tadi. Respondennya ada 20 responden. Ini setelah itu, setelah data dari responden kita terkumpul, nah, setelah data dari responden kita terkumpul, terus kita ke sini, di variabel ini dikasih responden P1 stimuli sampai 8. Nah, nanti hasilnya di copy di sini. Nah, ini merupakan respon dari 20 respondennya. Oke. Nah, setelah ininya sudah, kita save, kasih nama data penelitian. Nah, sintaks. Kita masukkan rumus. Conjoin plan. Nah, rumusnya
Stimulus dot subject data. Oke. Kedua, T data penelitian .sap. Itu for responden subjek. Di sini ada merek, desain, apa aja tadi? Merek, desain, harga, warna. Merek, desain, harga, warna, itu. Faktor. Oh, salah. Skor ini D1, D8. Nah, di titik ini itu responden. Di faktor ini merek, desain, harga, merek, desain, harga, warna, terus print, nah ini nanti run, nah udah keluarkan. Di sini ada subjek 1 sampai subjek 20. Nah, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.